Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online chess.com Global Championship 2022 yang sudah memasuki babak quarter final, kawan. Ada 8 pemain yang lolos setelah melewati babak-babak sebelumnya, yaitu Hikaru Nakamura di quarter final, kawan, berhadapan dengan Jan-Christophe Duda. Wesley So berhadapan dengan Dmitry Andreikin, dan Anish Giri berhadapan dengan Temur Rajabov. Nihal Sarin berhadapan dengan Sam Sevian. Dan berikut inilah hasil-hasil partai para pemain tadi malam, kawan. Jan-Christophe Duda secara mengejutkan dikalahkan oleh juara dunia Fischer Random Hikaru Nakamura dengan 4-0, kawan. Hikaru Nakamura ini di matchday kedua nanti malam atau nanti dini hari hanya membutuhkan hasil remis, kawan. Jadi siapa yang terlebih dahulu mendapatkan skor 4,5, kawan, akan lolos ke babak berikutnya. Sedangkan Hikaru Nakamura ini sudah memiliki 4 poin, jadi butuh hasil remis saja di matchday kedua nanti malam atau dini hari. Sedangkan Dmitry Andreikin ini kalah oleh Wesley So, kalah 2 game dan 2 game lainnya berakhir remis. Hitung-hitungannya Wesley So butuh 3 kali remis atau 1 kali menang dan 1 kali remis. Anish Giri berhasil mengalahkan Temur Rajabov dengan 1 kali kemenangan dan 3 kali remis. Dan Nihal Sarin ini kalah oleh Sam Sevian, kawan, juga dengan 1 kemenangan, 3 kali remis. Jadi turnamen ini, kawan, di setiap babaknya akan memainkan 8 game rapid 15 menitan, incrementnya cuma 2 detik saja. Jadi di matchday pertama 4 game dan di matchday kedua 4 game rapid. Dan di babak quarter final ini, kawan, para pemain tidak lagi bermain di rumahnya, tapi berada di satu studio yang sama di kota Toronto, Kanada, kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah melihat live streamingnya di chess.com pasti sudah tahu posisi para pemain yang berada di satu tempat. Dan untuk game yang akan kita dahulukan untuk kita ulas ini, saya ambil permainannya juara dunia Fischer Random beberapa hari yang lalu, kawan, Hikaru Nakamura. Turnamen ini cukup besar hadiahnya, kawan. Kalau di total dari babak kualifikasi sampai final, dana yang terkumpul itu adalah 1 juta US dollar. Dan bagi pemenang di babak final nanti mendapatkan hadiah sebesar 200.000 US dollar atau setara 3, sekian miliar, kawan. Dan posisi kedua mendapatkan 100.000 US dollar. Jadi cukup besar turnamen ini hadiahnya, kawan. Oke, langsung ke permainan di mana Hikaru Nakamura pegang putih bermain dengan pion E4, pion raja, pion kesukaannya, kawan, ketimbang pion D4, dibalas dengan pion E5, dan mereka tahap pembukaan ini cukup cepat, kawan. Dan Jan-Christophe Duda bermain dengan Petrov defense. Nakamura langsung memilih jalur klasikal kuda pukul pion E5, pion D6, kuda kembali, gantian hitam ambil pion E4, pion D4 langsung, dan pion D5. Langkah-langkahnya cukup standar dalam permainan klasikal Petrov defense. Gajah F5, lanjut Jan-Christophe Duda perkuat posisi kudanya dan langsung rokade Hikaru Nakamura. Dan di posisi ini, kawan, pilihan utamanya adalah gajah E7. Ada beberapa pilihan juga dengan gajah D6, tapi tak banyak yang mengambil langkah ini, kawan. Kalau Stockfish lebih kuat dengan gajah E7. Mungkin inilah yang dipilih oleh para pemain terdahulu melihat analisa dari komputer bahwa langkah gajah E7 ini merupakan langkah terkuat. Benteng E1, rokade oleh Jan-Christophe Duda. Dan di sini, kawan, biasanya ada yang melanjutkan pion C4 pilihan utama, kuda C3, kuda berkembang ke D2 juga bisa jadi pilihan. Nakamura memilih dengan kuda B ke D2. Dan di game-game terdahulu, langkah pertukaran tidak ada yang pernah mengambilnya, kawan. Memilih langkah kuda ke petak D6, satu-satu pilihan di game-game terdahulu memilih langkah kuda ke petak D6 ini membuka tantangan pertukaran gajah terang. Kalau kalian langsung menerima juga tak ada masalah. Ini salah satu langkah terbaik juga. Kuda F1 pilihan Nakamura, ini juga pilihan terbaik, kawan. Dan di posisi ini kalau kalian melanjutkan pertukaran gajah terang, ya silakan. Kalaupun kalian ingin melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke petak G6 juga bisa kalian lakukan. Atau mengembangkan kuda ke D7 bisa kalian pilih juga. Pion C6 dipilih oleh Jan-Christophe Duda. Gajah F4 serang kuda dan bisa mendapatkan gajah terang di sini nanti, kawan.
Oleh karena itu, Jan Christoph Duda langsung bertukar mendahului pertukaran gajah terang. Diambil balik oleh menteri agar pionnya tidak rusak bertumpuk. Di sini kuda A6 dengan opsi garbu pada menteri pada pion ataupun ke petak C7, manuver lagi ke petak E6 untuk ke sayap raja nanti. Di sini ada 3 pilihan terkuat bagi putih untuk melanjutkan langkah. Pion H4, pilihan utama kawan, atau setara dengan langkah benteng naik ke petak E2 dengan opsi segera ditumpuk di lajur E atau bertukar gajah sikat kuda. Tapi rasanya cukup disayangkan jika kita sekarang menukarkan gajah ini dengan kuda hitam kawan. Oleh karena itu dirasa Nakamura tidak perlu mencoba membuat langkah pengorbanan pion H4. Tapi tidak cuma-cuma pion ini kawan. Ditolak dengan langkah kuda C7. Seumpama diterima kawan, ya akan diambil balik. Setelah diambil balik oleh menteri, kuda ini tidak ada yang menjaga, tewas oleh gajah. Oleh karena itu kuda C7 oleh Jan Christoph Duda, dan di sini kuda G5 menawarkan pertukaran gajah dengan kuda. Ini merupakan salah satu pilihan terbaik juga kawan. Tapi sekali lagi sayang juga menukarkan gajah dengan kuda tidak dipilih oleh Jan Christoph Duda. Memilih dengan langkah pion G6 untuk pertahankan petak H7-nya dari ancaman skakmat ini dengan pion G6. Tapi masalahnya kawan, kalau hitam salah mengantisipasi pergerakan putih di langkah berikutnya, pion siap didorong untuk membuka posisi raja hitam. Petak-petak gelap ini pun juga bisa dimanfaatkan oleh putih nanti. Harus berhati-hati pada posisi ini. Tapi engine menunjukkan pada posisi ini pun posisinya masih seimbang bagi kedua pemain. Nakamura melanjutkan mengaktifkan kudanya ke petak E3, menteri bergeser ke petak D7 mengkoneksikan kedua bentengnya, dan pion H5 dikorbankan oleh Nakamura agar rusak posisi pion hitam sayap raja, ditolak dengan pion F5 untuk membuka akses benteng menjaga baris ke-7-nya nanti kawan. Di 3 petak ini petak yang cukup krusial bagi pertahanan raja hitam, dan di sini kuda mundur ke petak H3, mungkin mencoba menantang pertukaran gajah gelap di sini nanti agar hitam tidak mempunyai kekuatan di petak-petak gelap nanti kawan, bisa juga. Dan di sini langkah terbaik bagi hitam adalah membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan, pion G5. Seumpama diambil oleh kuda, gajah akan diambil balik oleh gajah, bisa bermain dengan pion F4, ancam kuda. Mungkin di sini gajah akan bergerak ke petak E7 kawan. Menteri ambil gajah, itulah jalur yang ditawarkan Stockfish. Tapi akan saya tunjukkan. Kuda akan ambil pion D5, discover attack atau double attack, ancam kuda juga. Menteri mundur ke petak D8, kuda ke petak E7 skak. Inilah jalur pilihan Stockfish kawan. Dari langkah pion G5 diikuti pengorbanan putih dengan gajah di petak E7 kawan. Tapi memang sangat sulit kawan menemukan langkah seperti ini dalam permainan rapid. Seringkali kita lihat permainan Super Grandmaster pun melihat kombinasi yang ditawarkan Stockfish pun jarang didapat oleh para pemain. Lagi-lagi kawan, tantangan dalam permainan rapid ataupun blitz adalah masalah kontrol waktu. Selain pion G5, gajah F6 juga bisa jadi pilihan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke peta E6, coba serang gajah gelap. Dan coba kontrol peta ini agar tidak ada tantangan pertukaran gajah gelap. Dan di sini pion H pukul pion G6 terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion H, dan Nakamura melangkah dengan kudanya. Kudanya ini enaknya bergoyang kemana kawan? Kira-kira kemana yo? Apakah sikat pion ini, atau melangkah ke petak G4? Inilah pilihan Hikaru Nakamura, membuat langkah pengorbanan, dan juga tujuannya jelas kawan, ke petak pusat ataupun ke petak H6 bisa jadi pilihan bagi kuda ini jika pion tidak berani ambil. Kalau berani ambil, maka pion ini rentan diserang dan langsung diambil oleh Menteri Putih. Blokade kuda G7, di sini benteng sikat gajah dan ancaman skakmat memaksa Menteri ambil. Selanjutnya kuda memberikan dukungan ancaman skakmat, ini memaksa Menteri akan ambil kuda. Kalau menggeser benteng tidak cukup kawan, nanti Menteri bergerak ke sini dan skakmat. Memaksa Menteri ambil kuda dan putih bisa menang. Oleh karena itu, Duda di sini melangkah kuda F7 untuk mencegah pergerakan manuver kuda ini kawan. Kuda tetap ke E5, terjadi pertukaran kuda oleh Jan Christoph Duda diambil balik dengan gajah. Posisi gajah cukup bagus untuk kontrol petak-petak gelap ini kawan.
Apakah nanti diikuti menteri siap bergerak kemana enaknya kawan, tapi ke petak-petak ini juga masih cukup sulit bagi menteri putih nanti bergerak. Di sini benteng A bergeser ke E8 langsung menuju pusat. Nakamura mengangkat benteng dengan ide ditumpuk di lajur E. Di langkah berikutnya, di sini gajah mundur ke petak D8. Seumpama ditantang pertukaran di sini, apakah akan diladeni oleh putih kawan? Kalau Stockfish menyarankan ya diladeni saja. Setelah diambil balik oleh benteng, bisa berlanjut benteng A ini digeser ke pusat kawan, ditumpuk. Duda memilih gajahnya langsung mundur ke petak D8 kawan, mencari posisi mungkin bertarung di sini atau membuka lajur E ini langsung bagi bentengnya. Dan Nakamura melanjutkan rencana benteng A ke I1 double di lajur E. Pion G5 berencana ancam kuda di langkah berikutnya. Jawaban Nakamura pion F3 untuk mengosongkan ruang bagi kuda kawan. Pion A6 membuat langkah menunggu dan pion C3 sama-sama juga membuat langkah menunggu juga untuk menguati pion pusatnya. Benteng F7 di sini kuda F2, kuda F8 dan menteri mundur ke D2. Bukan hanya mengincar petak G5 kawan, karena pion ini masih cukup kuat dengan adanya gajah hitam ini. Menteri mundur ini untuk mengosongkan ruang bagi manuver kudanya kawan ke petak D3 untuk menjaga gajah, karena terlihat kuda hitam ini siap lompat dan sikat gajah di langkah berikutnya. Duda tetap melangkah kuda G6, Nakamura kuda D3. Selain membackup gajah, kuda ini juga punya opsi kawan untuk ancam menteri. Dan langkah yang logis, langkah yang bagus adalah pion B6 kontrol petak C5. Tapi Duda memilih menggeser benteng ke H7. Ini dimanfaatkan Nakamura dengan kuda C5-nya. Menteri bergeser ke F7 dan di sini gajah D6 untuk menantang pertukaran benteng. Ataupun posisi dua perwira ini juga cukup bagus kawan. Kontrol peta ini, peta-peta ini juga semua dikontrol oleh putih. Coba lihat, di sini sangat sulit bagi hitam bergerak di petak pusat sekarang kawan. Benteng juga tidak bisa untuk menghindari pertukaran kawan. Seumpama menantang pertukaran gajah gelap terlebih dahulu akan diladeni kawan, dan kontrol pada petak G5 akan hilang. Menteri bisa ambil pion ini di langkah berikutnya. Jadi Duda memilih bertukar benteng langsung diambil balik oleh menteri. Posisi menteri sudah sangat bagus kawan, bisa ke peta E8, tambah kontrol pada peta E6, peta E7 nih, dan sekarang pergerakan hitam sudah sangat sulit di sini. Gajah B6 pilihan Jan Christoph Duda, segera eliminasi kuda di sini, dan di sini kuda dikorbankan oleh Hikaru Nakamura kawan, ambil pion B7. Diambil langsung oleh menteri hitam dan menteri putih bisa leluasa bergerak ke peta E8 skak, lanjut Nakamura. Raja ke G7 dan selanjutnya di sini kawan, gajah dikorbankan lagi oleh Nakamura, gajah F8 skak. Langkah-langkah brilian 3 kali ditunjukkan oleh Nakamura. Diambil oleh kuda, kalau tidak diambil kawan, seumpama raja ini mundur ke baris belakang, ya 2 langkah berikutnya skak mat kawan. Kuda mundur dan dihantam menteri skak mat. Oleh karena itu gajah disikat oleh kuda, tapi kontrol peta E7 sudah hilang kawan. Benteng E7 skak memaksa menteri ambil benteng diambil balik oleh menteri putih skak. Raja mundur ke petak G8. Dan coba perhatikan kawan sekarang kontrol waktu kedua pemain. Nakamura bermain sedikit cepat. Dia masih mempunyai 3,5 menit, sedangkan Jan Christoph Duda sudah di bawah 1 menit. Lanjut Nakamura ambil pion G5 skak, benteng G7, menteri ambil pion F5, gajah C7 lanjut. Jan Christoph Duda, raja bergeser ke F1 menghindari pimpinan kawan. Di sini benteng E7. Selanjutnya, menteri G5 skak dan serang benteng didekati oleh rajanya di F7, pion mulai didorong. Raja mundur ke E8, gantian pion G3 sekarang. Menempatkan pion pada petak gelap ini cukup penting kawan, cukup prinsipal dalam permainan endgame jika ada gajah di atas papan. Bermaksud untuk membatasi ruang gerak gajah kawan. Jangan sampai gajah dalam permainan endgame juga diberi keleluasaan mempunyai diagonal-diagonal yang terbuka. Kuda E6 serang menteri, langkah terbaik adalah peta H6 kawan, tapi memilih ke peta G6 skak. Raja ke D7, raja putih F2. Di sini gajah ke peta D8 merupakan pilihan terbaik, tapi kuda D8. Dan di sini pion F4 merupakan langkah yang bagus untuk segera didorong kawan, tapi menteri melakukan skak di peta F5.
Blokade oleh benteng E6, sekarang pion C4 tantang Nakamura. Kalau kita melihat parameter kawan, langkah ini merupakan langkah kesalahan dari Nakamura. Tapi idenya cukup bagus untuk membongkar pion-pion hitam ini. Tantangan diterima, tadi langkah terbaiknya pada posisi ini pion G4 kawan. Tapi pion C4 dan tantangan diterima oleh Jan Christoph Duda. Sekarang gantian pion D5. Pion C pukul pion D5, diambil balik oleh Menteri Skak, blokade oleh benteng D6, Menteri ambil pion C4. Sekarang kuda aktif ke E6, Raja Putih mulai naik ke petak terang F3. Kuda ke D4 Skak, Raja mundur ke G2, di sini pion A5 menghindari tekanan Menteri. Ditantang Nakamura, diterima, diambil balik oleh Menteri dan Nakamura coba lihat kawan, masih mempunyai 3 pion menghadapi 2 perwira plus benteng. Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan punya menteri baru. Permainan berlanjut, gajah B6 dan di sini pion simpel didorong lagi di langkah berikutnya mungkin raja ke J7, pion A5 kawan, gajah ke A7, selanjutnya menteri bergerak ke B2 terlebih dahulu. Kuda C6, pion A6 untuk dukungan menteri di sini kawan. Dan gajah bergerak ke petak D4, menteri ke petak B7 Skak, raja mundur ke petak D8, barulah pion G4. Benteng E6 mencoba menyerang kawan, pion G5. Benteng E2 Skak, raja ke F3, benteng F2 Skak, raja ke E4 dan benteng bergeser ke petak C2 melindungi kudanya. Tapi selepas pion G6 ini didorong, Jan Christoph Duda sudah merasa cukup kawan. Dia berhenti atau resign di langkah ke-63. Dan di game kedua, ketiga, dan keempat kembali Jan Christoph Duda jatuh oleh Nakamura. Nakamura di match day pertama unggul 4-0 dan hanya membutuhkan hasil remis kawan. Kalau di game pertama remis ya sudah, Nakamura lolos. Apakah game kedua, ketiga berikutnya akan dilanjut? Ya rasanya tidak akan dilanjut kawan seperti biasa. Oke, itulah kawan permainan Hikaru Nakamura versus Jan Christoph Duda di match day pertama quarter final turnamen online Global Championship 2022 di Toronto, Kanada. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkah seperti ini kawan. Ya pastilah putih akan tetap menang. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.